Dalam beberapa edisi Piala AFF terakhir, timnas Indonesia selalu memiliki pemain-pemain veteran untuk melengkapi komposisi skuadnya. Sebagai pemain yang berpengalaman, mereka punya peran penting di skuad Garuda. Sebagian besar pemain senior yang mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam gelaran Piala AFF memang berposisi di lini serang. Namun ternyata kehadiran pemain-pemain veteran di sektor ujung tombak ini tak lantas membuat skuad merah putih garang dalam menjebol gawang lawan. Sebab ada momen tertentu pada gelaran Piala AFF di mana striker-striker senior timnas Indonesia ini gagal memperlihatkan tarinya sebagai mesin gol. Namun, ada pula striker gaek yang sukses menjadi tumpuan di lini serang hingga mampu mengantarkan timnas Indonesia melaju hingga partai final Piala AFF. Siapa sajakah pemain veteran itu? Berikut daftarnya. Christian Gonzalez, Piala AFF 2014. Setelah sebelumnya sempat bersinar di ajang Piala AFF 2010, Christian Gonzalez menjadi salah satu penyerang yang dibawa untuk menghadapi Piala AFF 2014. Pada ajang ini, Gonzalez sudah berusia 38 tahun. Selain striker yang akrab disapa dengan nama Eloko itu, pelatih timnas Indonesia, Alfred Riedel, saat itu turut memboyong penyerang mentereng lainnya seperti Sergio Van Dijk dan Boas Solosa. Namun kehadiran Gonzalez dan beberapa striker lainnya di ajang ini tak bisa mendongkrak prestasi skuad merah putih. Mereka justru mandul lantaran tak menyumbangkan satu gol pun. Bahkan nasib timnas Indonesia pun juga sangat miris. Mereka gagal merebut tiket lolos ke semifinal karena hanya bisa mengakhiri persaingan di urutan ketiga klasemen akhir grup A. Boas Solosa, Piala AFF 2016. Boas Solosa kembali mendapatkan panggilan untuk Piala AFF 2016. Saat itu dia membimbing dua juniornya di lini serang, yakni Ferdinand Sinaga dan Lerby Iliandri. Hasilnya juga tak terlalu buruk, sebab striker yang namanya bersinar bersama Persipura Jayapura itu sukses menjadi tulang punggung skuad Garuda dalam menjebol gawang lawan. Sepanjang Piala AFF 2016, Boas yang ketika itu berusia 30 tahun sukses menjadi pencetak gol terbanyak timnas Indonesia karena 3 kali mengoyak jala gawang lawan. Sayangnya kiprah Boas di episode terakhir itu gagal diakhiri dengan manis. Anak asuh Alfred Riedel takluk dari Thailand di partai final dan gagal membawa pulang gelar juara. Alberto Gonçalves, Piala AFF 2018. Timnas Indonesia juga masih menggunakan jasa pemain veteran ketika menghadapi ajang Piala AFF 2018. Salah satu sosok yang diharapkan jadi tumpuan di lini depan saat itu ialah Alberto Gonçalves. Berbekal performa impresifnya di Asian Games 2018 yang sukses mempersembahkan 4 gol untuk skuad merah putih, Beto kembali mendapat kepercayaan pada Piala AFF 2018. Sayangnya kiprah skuad Garuda sangat jauh dari ekspektasi. Mereka hanya bisa meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan di fase penyisihan grup B. Imbasnya Indonesia tersungkur di peringkat keempat. Beto yang ketika itu sudah berumur 37 tahun dan diharapkan bisa jadi tumpuan di lini depan pun hanya bisa mencetak 1 gol. Victor Igonevo, Piala AFF 2020. Victor Igonevo menjadi salah satu pemain senior yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menghadapi gelaran Piala AFF 2020. Namun, saat itu bek naturalisasi milik Persib ini hanya bisa memainkan 1 pertandingan, yakni ketika skuad Garuda menghadapi Kamboja pada laga pertama. Pada laga itu, Igonevo yang sudah berusia 36 tahun turun sebagai pemain pengganti ketika Ryuji Utomo ditarik keluar pada awal babak kedua. Sejak saat itu, bek kelahiran Nigeria ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan skuad merah putih, mulai dari fase grup hingga partai final Piala AFF 2010. Pasalnya, ketika itu Shin Tae-yong lebih memilih memainkan pemain-pemain muda seperti Alvandra Dewangga, Rizky Ridho, hingga Alkan Bagot yang dibimbing 1 bek senior, Fahrudin Arianto. Ilyas Pasojevic, Piala AFF 2022. Striker naturalisasi Bali United, Ilyas Pasojevic berpeluang besar untuk menjadi pemain paling veteran di skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Pasalnya, jika dibandingkan dengan nama-nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk edisi ini, Ilyas Pasojevic menjadi pemain yang paling senior karena telah berusia 35 tahun. Memang tak ada banyak pemain senior yang mendapat panggilan.
Selain Spaso, penggawa Garuda yang usianya sudah menginjak kepala 3 hanyalah Jordi Amat 30 tahun dan Fahrudin Arianto 33 tahun. Sementara itu, nama-nama pemain lainnya terhitung muda. Jika di rata-rata usia skuad Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 ini adalah 24,2 tahun. Terlepas dari catatan itu, kiprah Spaso bersama skuad Merah Putih patut dinantikan. Sebab, dia bakal jadi salah satu tumpuan di lini depan